Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Nah, video kali ini cukup spesial karena kita akan review lagi mobil dari MG. Di Palembang, MG itu baru buat dealer di samping dealernya Mazda yang biasa saya review di Jalan Soekarno-Hatta. Itu tepat sekali di samping dealer Mazda. Jadi ini dealernya, dealer baru MG. Ini cukup mewah ya dealernya, jadi cukup berkelas. Karena memang MG itu pada dasarnya adalah sebuah brand dari Inggris yang memang diinduk dari salah satu produsen mobil dari Cina. Ya, ini adalah salah satu produknya. Yang kemarin kita review adalah MG HS, yang itu saya bilang adalah salah satu SUV monocoque yang menarik untuk dibeli karena memang dia pakai transmisi dual clutch dan memang bagian interiornya sangat mewah. Nah, mobil yang samping saya sekarang adalah MG ZS. Ini merupakan produk MG pertama yang dimasukkan ke Indonesia yang sebelumnya, karena ini adalah varian facelift-nya. Bisa dibilang adalah generasi terbaru atau varian facelift dari MG ZS. Yang kemarin itu nggak sempat direview untuk yang sebelum ini, tapi untuk sekarang kita akan bahas mobilnya. Mobil ini sangat menarik, tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai videonya dari bahas bagian depan. Mohon maaf untuk dari audionya mungkin agak sedikit berisik ya, karena memang kita reviewnya di luar dan di luar sini ada pekerjaan jalanan, jadi agak sedikit berisik. Kita lihat dari bagian depan sini, terlihat sangat berbeda ya dari yang sebelum facelift ataupun bisa dibilang generasi sebelumnya. Dari bagian tampilan sini tuh terlihat bener-bener garang mobilnya. Mulai dari bentukan lampunya, kemudian dari bentukan cover fog lamp, grillnya, sampai ke bagian bumper itu, ini bener-bener keren mobilnya. Tapi nggak terlepas dari situ ya, ini tuh bagian DRL-nya membentuk seperti checklist terbalik, dan ini pun mengingatkan saya terhadap salah satu brand Jerman yaitu Mercedes-Benz yang menggunakan bentukan headlamp seperti ini. Bukan hal negatif, tapi ini menjadi daya tarik yang positif bagi sebuah MG yang menerapkan desain yang sudah familiar dengan masyarakat umum. Oke, dari segi lampunya sendiri ini canggih. Dia menggunakan proyektor LED dan di bagian bawah sini tuh ada sebuah kayak peta diamond di sini. Itu membentuk lampu kecil-kecil seperti itu dan tampilannya sangat keren sih di sini. Mulai dari DRL di bagian atas, kemudian di bagian sini juga ada DRL titik-titik kecil seperti itu. Kemudian dari bagian fog lamp-nya, ya memang sayangnya kalau untuk bagian fog lamp ini masih menggunakan halogen, jadi belum menggunakan teknologi LED. Dan di sini juga ada kayak ala-ala lubang udara di bagian sini, tapi memang ini fake ya, nggak bolong. Tapi bagusnya dia sudah dilapisi dengan warna yang black gloss. Kemudian dari bagian sini juga, ini grillnya bentuknya itu honeycomb. Di tengah-tengah ada logo MG yang besar sekali dan dikelilingi oleh aksen silver dove. Tapi silvernya itu mewah. Ini silver yang biasa dipakai di mobil-mobil kelas atas sih yang ini. Tapi berbeda dengan yang bagian bawah. Kalau yang di bagian bawah ini sedikit berbeda dengan silver yang di bagian atas. Ini sedikit agak terkesan biasa silvernya kalau yang di bagian bumper bawah sini. Kemudian tetap ada aksen-aksen honeycomb di bagian sini. Kemudian ya sama seperti ini. Dan tampilan grillnya sendiri pun ini bisa saya bilang mirip dengan desain terbaru dari mobil-mobil seperti Mercedes-Benz GLA yang baru. Kemudian juga seperti Mercedes-Benz CLA. Ini grillnya mirip seperti itu. Sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap mesin mobil ini. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang ada di balik kap mesin mobil ini. Oke, ini gelasnya. Nah,
Ini unit yang digunakan di MG ZS, sebenarnya masih mirip dengan yang di generasi sebelumnya, menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan tenaga 114 PS dan torsi 150 Nm. Ini mesin 1500 cc NA, jadi belum menggunakan turbo. Seperti pemain di kelasnya itu sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan turbo, tapi dia tetap mempertahankan konfigurasi mesin NA. Dan di sini juga dia ada teknologi yang diberi nama DVVT. Ini variabel untuk sistem bahan bakar yang ada di dalam mesin ini. Oke, untuk ruang mesin sih ini termasuk salah satu yang rapi ya. Mulai dari bagian ruang mesin sudah dicat warna body, kemudian di situ ada peredam, dan mesinnya sendiri ini sedikit turun ke bawah. Ini bagus untuk memperbaiki center of gravity dari mobil ini, untuk mempengaruhi kestabilan dari mobil ini. Oh ya, ngomongin harga, untuk mobil ini sih, ini untuk tipe yang menggunakan panoramic sunroof, dan ini adalah tipe yang tertinggi juga. Ini harganya 321 juta untuk OTR Palembang. Oke, sekarang di bagian samping. Nah, di bagian samping ini tuh kelihatan banget ini adalah sebuah SUV yang compact. Ini bentukan dari sebuah SUV compact. Keren ya bentuknya dari samping. Kalau kita bandingin dengan pemain di kelasnya kan, di rentan harga 300 jutaan itu ada Honda HR-V yang bentuknya juga keren, tapi mobil ini juga salah satu yang cantik bentuknya. Mulai dari lokokan bodinya itu cantik. Oke, kita bahas dulu dari bagian depan. Ban ini menggunakan ban Yokohama. Untuk lebar tapaknya 215, aspek rasionya 55, dan ukuran velgnya ini 17 inci, dibalut dengan warna yang two tone color, warna hitam dan juga ada warna silvernya. Ada over fender, kemudian di sini ada kayak warna-warna silver aksen. Kemudian di bagian belakangnya tetap sama dengan depan, lebar tapaknya sama. Yang bagusnya sekarang dia ini tuh udah menggunakan rem cakram di depan maupun di bagian belakang, seperti teknologi ABS, EBD, brake assist sudah menjadi standar di mobil ini. Nah, di bagian atas ini ada roof rack ya, roof rack untuk bawa barang. Kemudian ini ada lampu spionnya, spionnya sudah dilengkapi dengan lampu sen, dan ini juga sudah menggunakan akses keyless smart key. Nah, kuncinya seperti ini, kunci MG. Jadi di sini kalian bisa lock dan unlock, dan juga untuk buka bagasi belakang. Nah, jadi dia itu sudah menggunakan akses keyless smart key yang modelnya tuh pencet tombol di sini. Ini mengunci dan ini membuka. Dan spionnya sudah auto retractable mirror. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakang. Sekarang di belakang mobil ini tuh menggunakan headlamp yang sudah LED juga. Jadi bentuknya juga cantik di sini. Kelihatan dari luar tuh bagian dalamnya tuh punya lekuk-lekukan seni yang cantik. Kemudian di sini ada emblem Brit Dynamic. Ya, memang MG tuh membanggakan sekali bahwa dia itu adalah brand dari Inggris. Kemudian di bagian sini tuh ada mata kucing reflektor. Sebenarnya salah satu dari ini tuh adalah fog lamp, tapi nggak tahu kanan atau kiri. Terus di bagian sini ada ala-ala knalpot palsu di sini. Ini mirip juga dengan Mercedes-Benz. Kemudian ada sensor parkirnya, ada 3 titik. Dan di sini ada emblem tipe dari mobilnya, ZS. Nah, ngomong-ngomong soal pintu bagasi, di mana sih handle untuk membuka bagasinya? Di sini nggak ada. Kemudian di sini juga nggak ada. Handle-nya ada di bagian sini nih. Tuh. Jadi logo MG-nya dipencet, terus dibuka. Jadi ini tuh mirip dengan mobil-mobil Volkswagen Group. Jadi mobil VW itu untuk buka pintu bagasinya dipencet di bagian logo. Nah, sekarang kita lihat untuk dari bagian bagasinya. Bagasi bisa saya bilang bukan yang terbesar di kelasnya, tapi ini juga cukup memadai. Dan bagasinya sendiri ini termasuk salah satu bagasi mobil yang cukup premium. Mulai dari pemilihan bahannya, kemudian di sini tuh ada laci penyimpanan kecil dari kanan dan kiri, dan di sini juga bisa dibuka. Dan di bagian bawah kita akan dapat sebuah ban serep yang ini KM modelnya itu spare tire ya. Ini model yang hanya dipakai sementara. Dan ada toolkit dan kawan-kawan. Ada dongkrak juga di bagian situ. Ini dilapisi dengan
penutup untuk dari bagian bagasinya supaya barang kalian tuh nggak kelihatan dari luar kalau diintip oleh orang. Bisa dilepas kanan dan kiri. Sekarang kita masuk ke bagian dalam, karena di bagian dalam itu cukup spesial untuk mobil ini. Oke, sekarang kita di dalam interior. Nah, di interior ini cukup spesial. Nah, ini kuncinya, dan kita coba hidupin mobilnya karena panas. Oke, mesinnya karena mesin NA 1500 cc 4 silinder, ini termasuk salah satu mesin yang halus. Oke. Nah, ini kita taruh kuncinya di sini. Wow. Ini kayak nggak kerasa mobil 300 jutaan sih. Ini mewah mobilnya. Oke, kita matiin, kita coba hidupin AC. Ini bensinnya tinggal sedikit sih, tapi nggak apa, kita hidupin AC. Oke. Untuk dari bagian kursinya ini sudah elektrik ya. Ini saya bisa atur nih untuk naik tinggi rendahnya. Kemudian ini bisa diatur reclining, maju mundur secara elektrik. Nah, kita bahas dari bagian setir. Setir ini sudah dilapis dengan kulit. Udah dilapis dengan kulit sih, kulit sintetis ini kayaknya. Ada jahitan asli juga. Ini ada logo MG. Ada pengaturan audio, kemudian di sini ada pengaturan audio, di sini ada pengaturan untuk MID-nya. MID sekarang dia sudah menggunakan sistem yang full digital di bagian tengahnya. Itu ada logo MG juga tuh di sini tuh, mobil MG tampilannya. Tapi sayangnya kenapa ini warna silver ya? Mestinya tuh disamain dengan warna mobilnya warna merah. Ngomong-ngomong, tadi juga di depan ada 3 warna, ada warna hitam, warna merah, dan juga warna putih. Oke, kita lihat MID-nya apa saja yang bisa diatur di sini. Oke, cukup lengkap sih. Kalau mau dibahas ini pun kayak videonya bakal kepanjangan, tapi yang saya lihat di sini dia ada untuk informasi mengenai tekanan dan suhu ban di luar. Ini cukup membantu sih. Oke. Nah, untuk pengaturan setir ini lama sih saya nggak bahas, karena memang beberapa belakangan tuh bahas mobilnya Mazda tuh untuk sistem dari ergonomi berkendaranya sangat baik. Tapi apakah mobil ini juga baik? Ini untuk setirnya bisa tilt, tapi agak sedikit keras ya. Nah, ini nih penyakit nih, dia nggak bisa teleskopik. Sayang sekali untuk mobil harga 300 jutaan itu belum bisa menggunakan sistem setir yang teleskopik. Oke. Dari segi material, di bagian atas ini dia materialnya empuk, soft touch, semuanya soft touch, dan di sini tuh ada jahitan fake ya, fake stitching di sini, bukan jahitan asli, tapi nggak masalah, yang penting bahannya empuk di bagian atas. Kemudian di bagian tengah sini juga dia itu bahannya kayak leather sintetis, ini bagus juga nih, sampai ke bagian sini juga konsol tengahnya itu pakai yang leather sintetis, ada jahitan aslinya. Kalau yang ini berwarna coklat, tapi saya kurang suka sih warna coklatnya tuh, kayak nggak matching dengan mobilnya, nuansa sportnya tuh nggak keluar. Mestinya tuh ada dikasih opsi warna yang full hitam ataupun pakai warna aksen yang merah seperti Mazda. Oke. Nah, karena ini adalah mobil Eropa, jadi sennya itu di bagian kiri, bukan di bagian kanan seperti mobil Jepang. Jadi sennya itu kalian harus perhatiin juga kalau pakai mobil MG. Jadi sennya tuh di kiri, untuk bagian lampu-lampu di kiri, dan untuk bagian wipernya di bagian kanan. Nah, hal yang menariknya lagi tadi, ketika saya sen kanan, akan muncul kamera di bagian samping kanannya. Ini menarik, walaupun kualitas kameranya bukan kualitas kamera yang baik, tapi untuk mobil harga 300 jutaan punya kamera 360 tuh adalah sesuatu yang sangat spesial. Di sini juga kalian bisa lihat ya, kalau kita masuk ke menu kamera 360. Nah, ini tuh kita bisa atur-atur. Ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Yang 3 dimensi itu gimana sih? Nih, kita bisa lihat nih. Ada bentuk mobilnya dan kita bisa arahin ke berbagai view kamera. Tuh. Dari samping. Tuh. Jadi kita bisa lihat apakah kita parkir itu udah pas atau belum. Ini fitur yang lumayan canggih sih untuk mobil sekelas ini. Nah, kita lanjut lagi.
kita keluar. Di head unitnya ini cukup besar ya, ukurannya besar, dan di sini juga pengaturan fitur-fiturnya juga cukup lengkap karena di sini sudah ada Apple CarPlay, Android Auto. Itu sangat membantu sekali kalau kalian mobilnya itu nggak punya fitur navigasi sendiri dari mobilnya itu sendiri. Kalian bisa gunain Google Maps, peta, ataupun Waze dengan memanfaatkan fitur Apple CarPlay ataupun Android Auto. Oke, di bagian bawah ada panel AC yang modelnya itu seperti ini ya, ala-ala Mercedes-Benz lagi ataupun mobil Eropa lainnya. Pencetan seperti ini, pengaturan juga cukup lengkap. Kemudian di bagian bawah ini ada soket lighter 12 volt, ada 2 buah USB, dan yang satu ini untuk mengkonekkan Apple CarPlay ataupun Android Auto kalian. Di sini ada laci penyimpanan, tempat penyimpanan kecil. Kemudian di sini juga ada tombol lagi nih. Ini tombol untuk hill descent control. Cukup mengagetkan untuk mobil yang penggerak roda depan ada hill descent control, terus juga ada stability control, dan ada kamera 360 yang tadi bisa kalian langsung pencet lewat tombol yang ada di sini. Ini transmisinya, tuasnya ada emboss MG di sini, dan ini bisa dimasukin ke mode manualnya di bagian sini nih. Tuh, ada mode manualnya di sini. Kemudian di sini juga lanjut lagi ke belakang, dia ada rem parkir yang sudah elektrik dan juga ada auto brake hold-nya. Di belakang lagi ada 2 buah cup holder. Di sini ada armrest yang dilapis dengan bahan kulit. Ini fiturnya lumayan banyak sih mobilnya untuk harga 300 jutaan. Dan di sini juga walaupun dia belum menggunakan adaptive cruise control, dia sudah dilengkapi dengan cruise control yang ada di bagian sini nih. Ini ala-ala mobil Toyota yang mahal nih, cruise controlnya di sini. Oke. Kalau untuk setirnya sendiri sih, ini setirnya enteng sih. Ini setirnya enteng kalau diputar-putar seperti ini, karena memang sudah menggunakan electric power steering juga. Nah, yang spesialnya ada di atas nih. Dia sudah ada panoramic sunroof untuk harganya. Dan ini juga pun ini lucu loh. Ini panelnya, ini kayak transparan seperti itu. Agak PR sih kalau kita tuh dalam cuaca yang benar-benar panas sekali. Ini akan terasa sangat panas nih. Tapi dia tuh bisa dibuka seperti ini. Nih, perlahan-lahan. Jadi nggak langsung full kebuka. Kita bisa sesuaiin seberapa jarak yang akan kita buka dari panoramic sunroofnya. Tuh bisa disesuaikan loh. Kemudian di sunroofnya sendiri ini bisa dibuka lagi, bukan sekedar panoramik, dia itu jadi sunroof. Jadi seperti ini, bisa diputar ini. Tuh, 1 step, 2 step, 3 step, bisa sampai full. Oh, keren kan? Jadi bisa disesuaikan. Ini baru pertama kali saya lihat sunroof yang modelnya itu seperti ini. Tuh. Ini keren. Mobil 300 jutaan bisa dapat fitur yang sangat berkelas. Tapi yang agak saya sayangin, kenapa ini dibuat transparan untuk market Indonesia? Karena Indonesia itu panas. Di atas juga nih, plafonnya itu lembut loh, bukan bahan yang murahan. Ini bahannya material berkelas, mewah. Oke. Ini panel AC-nya juga keren sih, model-model turbin seperti Mercedes-Benz. Kemudian dari segi door trim, ini hard plastik. Tapi di sini ada aksen kulitnya untuk bagian armrestnya, lumayan empuk. Untuk kunci pintu dia ada di sini, seperti Mercedes-Benz juga. Oke. Ini power window-nya all auto untuk dari sisi driver, tapi yang ini masih manual. Oke, kita lihat di baris kedua seperti apa baris kedua dari mobil ini. Matiin dulu. Oke, sekarang di baris kedua. Di baris kedua ini tinggi saya 170 cm. Ini posisi berkendara saya tadi. Ruang kaki ini aman, untuk ruang kepala juga aman walaupun dia ada sebuah panoramic sunroof. Ini bisa di reclining, jadi tinggal ditarik tuas yang ada di sini. Oke. Kayaknya 1 step sih. Ya, ini nggak bisa di reclining, jadi cuma 1 step. Tapi posisinya juga cukup rileks sih di sini. Nggak terlalu rebah dan juga nggak terlalu tegak posisinya. Di sini juga sayangnya memang ini belum ada armrest di bagian tengah.
Dan untuk kursinya sama seperti di depan, dia dibalut dengan leather berwarna coklat dan dipadukan dengan warna hitam. Tapi untuk bahan leathernya sih saya agak kurang suka sih. Ini leathernya nggak terlalu halus, nggak keluar rasa mewahnya itu. Ini leathernya leather sintetis, bukan leather yang benar-benar kulit asli. Di bagian atas ada hand grip. Kemudian di sini juga sama seperti di depan ada aksen yang coklat-coklat tua, coklat-coklat muda tua seperti ini, sama seperti yang di jok. Bahan empuk di armrest. Dan bagusnya kalian di baris kedua dapat 2 buah USB port untuk charging gadget kalian. Tapi memang nggak ada AC untuk di baris kedua. Tidak ada laci penyimpan kecil aja di bagian sini. AC harus mengandalkan yang ada di bagian depan. Oke sih, mobilnya menarik untuk sebuah brand yang ingin masuk ke kelas SUV compact di Indonesia dan mengandalkan brand Inggrisnya. Oke, jadi inilah review dari MG ZS di tahun 2021 yang versi paling barunya dan tipe paling tingginya. Mobil ini menarik karena fitur-fiturnya itu baru untuk pemain di kelas 300 jutaan sebuah compact SUV, dengan fitur-fitur yang ada di dalam mobilnya, dari segi fitur di head unit, kemudian dari instrumen clusternya, kemudian dari bentuknya, dari fitur sunroofnya. Ini pertama sih di kelas compact SUV 300 jutaan di Indonesia. Buat teman-teman yang ingin lihat-lihat mobil MG, bisa langsung datang ke dealernya di Jalan Soekarno-Hatta. Kalian bisa lihat mobil-mobilnya ataupun bisa test drive di sini, dan atau bisa langsung tanya-tanya di kontak deskripsi di bawah, ada kontak marketingnya, bisa langsung kalian hubungi di situ. Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you for watching. Goodbye.